Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4, kelas D, mata kuliah Hukum Perlindungan Anak yang diajarkan oleh Bapak Dr. Yunan Prasetyo, SHMH. Judul yang kelompok kami ambil yaitu Perlindungan Anak dalam Bidang Kesejahteraan Anak. Yang beranggotakan Clarissa, Mega, Ratu, Valen, dan juga Caroline. Pengenalan tentang pentingnya pelindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak melibatkan pemahaman akan pentingnya memberikan perhatian dan upaya nyata untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Berikut adalah pentingnya pelindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak. Yang pertama, hak asasi anak. Setiap anak memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Hak-hak ini mencakup hak atas kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dan berbicara dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, masa depan yang lebih baik. Perlindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, kita dapat memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Ketiga, pencegahan eksploitasi dan kekerasan. Pelindungan anak melibatkan upaya untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Dalam bidang kesejahteraan anak, perhatian khusus diberikan pada pencegahan eksploitasi kerja anak, perdagangan anak, kekerasan seksual, dan kekerasan domestik yang melibatkan anak-anak. Keempat, pendidikan dan pengembangan optimal. Anak-anak yang mendapatkan perlindungan yang memadai dalam bidang kesejahteraan anak memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan yang memadai. Dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kelima, tanggung jawab bersama. Penting untuk diingat bahwa pelindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan individu. Semua pihak harus bekerja sama dan saling mendukung dalam upaya melindungi anak-anak. Tujuan tentang perlindungan anak dalam bidang kesejahteraan anak adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dan mempromosikan kesejahteraan mereka. Berikut adalah tujuan tentang melindungi anak dalam bidang kesejahteraan anak. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan, fakta-fakta penting, dan statistik yang menyoroti masalah yang dihadapi anak-anak dan perlunya perlindungan mereka. Kedua, pemahaman hak dan perlindungan anak. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Hal ini melindungi hak atas pendidikan, kesehatan, keamanan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dan berbicara. Ketiga, peningkatan peran dan tanggung jawab. Mendorong semua pihak termasuk pemerintah, lembaga terkait, keluarga, masyarakat, dan individu untuk mengambil peran hak dalam melindungi anak-anak. Hal ini melibatkan memahami tanggung jawab kita sebagai orang dewasa dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Yang keempat, promosi langkah perlindungan anak. Mempromosikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dan memajukan kesejahteraan mereka. Hal ini mencakup upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak, akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembentukan kebijakan yang mendukung hak-hak anak. Kelima, kolaborasi dan kemitraan. Mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga terkait, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak. Dengan bekerja sama, kita dapat saling mendukung, berbagi sumber daya, dan mengkoordinasikan upaya untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan mereka. Pengertian kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Kesejahteraan anak juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan anak juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, serta memberikan dukungan dan intervensi yang diperlukan jika hak-hak mereka terancam. Dalam rangka mencapai kesejahteraan anak yang lebih baik, penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi anak-anak. Hak anak. 1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan. Hak ini harus dipenuhi didasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas perlindungan hidup. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan membahayakan perkembangannya dengan wajar. Yang ketiga, hak kebutuhan asuhan. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dan yang keempat, hak diberi pelayanan dan asuhan. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang berguna untuk mendorong mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhannya dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan ini diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum putusan hakim. Contoh kasusnya yaitu adanya keterlibatan anak-anak dan remaja dalam pertambangan di Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah. Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah penghasil tambang timah terbesar di Indonesia. Mayoritas penduduk daerah ini adalah sebagai penambang timah, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Bagi mereka, timah adalah sumber kehidupan. Mereka beranggapan tidak sekolah pun mereka bisa kaya dengan bekerja sebagai penambang timah. Maka daripada itu banyak remaja dan anak-anak yang berhenti sekolah dan bekerja sebagai kuli penambang timah, karena mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Bagi masyarakat penambang, mengikut sertakan anak-anak mereka dalam kegiatan menambang atau melimbang untuk membantu pekerjaan orang tuanya dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi dan memang sudah dianggap sebagai pekerjaan turun-temurun yang mereka lakukan. Dari kegiatan tambang ini, kulit mereka hitam terbakar matahari dan juga seusai menambang, anak-anak yang melimbang atau mengeruk timah dengan menggunakan wajan, tubuh mereka sangat kotor dipenuhi sisa-sisa tanah liat yang melekat. Gelimang rupiah dari aktivitas penambang timah dirasa lebih menarik dibandingkan dengan meneruskan sekolah. Saat sedang mujur, mereka mengaku mampu membawa uang hingga 2 juta sekali turun ke Kulong bersama sejumlah pekerja tambang dewasa yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Anak-anak ini umumnya terseret pada pilihan pragmatis, yaitu mendapatkan uang besar dalam waktu singkat, sehingga konsekuensinya pun nyaris tak terpikirkan oleh mereka. Undang-undang yang relevan pada kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan umum tentang ketenagakerjaan termasuk perlindungan anak dalam dunia kerja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi termasuk penggunaan tenaga kerja anak. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dalam pekerjaan rumah tangga yang mengatur perlindungan anak dalam pekerjaan rumah tangga termasuk melarang penggunaan tenaga kerja anak di sektor pertambangan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, mineral dan batu bara yang mengatur standar keselamatan dan kesehatan kerja di industri pertambangan termasuk perlindungan anak. Usaha kesejahteraan anak dalam penambangan timah di Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah dapat mencakup beberapa inisiatif sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Mendirikan program pendidikan berkualitas dan melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan mengedukasi masyarakat tentang dampak penggunaan tenaga kerja anak dalam penambangan timah. Yang kedua, pusat kegiatan anak atau PKA. Membangun pusat kegiatan anak di Desa Penyak yang menyediakan ruang yang aman dan simulatif bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan timah di Desa Penyak untuk mencegah penggunaan tenaga kerja anak. Yang tiga, pemberdayaan ekonomi, menyediakan pelatihan dan bantuan modal usaha kepada orang tua atau wali anak
agar dapat mengembangkan usaha ekonomi yang berkelanjutan, sehingga mereka tidak tergantung pada penampungan timah. Yang keempat, kerjasama dengan pihak terkait, melibatkan pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan pertambangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak di Desa Penyak. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyusunan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik, program-program pelatihan, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap industri pertambangan timah. Peran serta masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak dalam penambangan timah di Desa Penyak, Kabupaten Bangka Tengah. Berikut adalah beberapa peran dalam masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat aktif dalam membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan menghentikan penggunaan tenaga kerja anak dalam penambangan timah. Selanjutnya, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang mendukung anak-anak seperti mengorganisir lokakarya, diskusi, atau pertemuan komunitas tentang isu-isu perlindungan anak. Kedua, monitoring dan pengawasan. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas terhadap aktivitas penambangan timah di Desa Penyak, melaporkan pelanggaran dan keberadaan tenaga kerja anak kepada pihak berwenang. Selanjutnya, dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap industri pertambangan dapat lebih efektif dalam pencegahan eksploitasi anak. Ketiga, pemberian dukungan. Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada anak-anak yang terlibat dalam penambangan timah dengan cara menawarkan bantuan pendidikan, kesehatan, dan psikososial. Selanjutnya, dukungan emosional dan sosial dari masyarakat dapat membantu anak-anak mengatasi dampak negatif yang mungkin mereka alami akibat eksploitasi dan pekerjaan berbahaya. Keempat, keterlibatan dalam pembangunan alternatif. Masyarakat dapat berperan dalam mendukung pembangunan alternatif bagi orang tua atau wali anak yang bekerja di industri penambangan timah, sehingga mereka dapat beralih ke mata pencaharian yang lebih aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, dengan membangun kesadaran dan mengorganisir program-program ekonomi yang mendukung, masyarakat dapat membantu menciptakan peluang bagi orang dewasa untuk meninggalkan pekerjaan berbahaya dan mengurangi keterlibatan anak dalam industri tersebut. Kesimpulan, melibatkan masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak dalam penambangan timah di Desa Penyak adalah langkah penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan peran serta masyarakat yang aktif, pengawasan yang lebih baik, dan pemberdayaan ekonomi dan dukungan yang diberikan, kita dapat memastikan anak-anak terlindungi dari eksploitasi dan mendapatkan akses kepada pendidikan dan lingkungan yang aman. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak di Desa Penyak dan menghentikan penggunaan tenaga kerja anak dalam industri pertambangan timah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.